Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsi wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita semua masih diberi hidayah oleh Allah, sehingga hidup ini kita jalani dengan menjalani pengabdian hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena sesungguhnya manusia ini Abdullah, hamba Allah, dan tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Maka Nabi diutus dengan membawa Al-Quran ini, lalu memberi penjelasan, dan penjelasannya disebut hikmah di dalam Al-Quran yang sudah kita bahas. Dan Quran itu dibacakan oleh Nabi, dijelaskan kandungannya, dan dijadikan pedoman untuk membersihkan hati dari syirik. Syirik itu orang yang belum wa'budullah, belum mengibadahi Allah semata di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sehingga sekali lagi Nabi diutus untuk membimbing umat ini agar umat ini bisa melakoni hidup ini sebagai hamba Allah dan senantiasa menghambakan diri kepada Allah semata. Sudah pernah kita bahas ayat itu, sudah lama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut tauhid, itu sudah lama kita bahas. Sungguh Allah telah mengutus untuk masing-masing umat itu seorang rasul, di mana rasul diberi tugas membimbing umat agar umat ini bisa beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid. Nah itu. Dan di era sekarang ini tauhid itu bentuknya macam-macam, bisa hawa nafsu kita tauhid itu. Ya dunia ini tauhid itu sesungguhnya. Karena manusia itu oleh setan, oleh iblis dilupakan Allah. Dengan apa? Dengan memperindah pandangan terhadap dunia ini itu, sehingga lupa akhirat. Maka sudah sering kita singgung, terhadap akhirat itu harus yakin, tidak sekedar percaya, tapi yakin, percaya dengan sepenuh hati. Tidak boleh ada keraguan. Sebab akhirat itu belum, masih di dalam informasi semata. Kapanpun juga kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Belum bisa dilakukan survei itu. Dibuktikan dengan apa akhirat itu? Dengan percaya, dengan dalil akli itu ya susah. Dengan dalil nakli, sehingga akhirat itu harus yakin. Kalau orang yakin dengan akhirat, ya hidup ini dijalani dengan senantiasa mengibadahi Allah, meletakkan diri kita sebagai hamba Allah dan senantiasa menjalani hidup ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kemarin sudah kita bahas surat apa Pak itu? Al-Hasr kemarin ya. Ayat 21 tentang hebatnya Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran itu. Al-Quran itu jangan hanya dipandang tulisan-tulisan begini ini. Tulisan ini sing ketok. Dulu ketika awal mula Al-Quran turun tidak ada tulisan. Tulisan itu ditulis oleh para sahabat. Bahasa sekarang dibuat oleh para sahabat. Berwujud tulisan atas perintah Nabi.
Tapi turunnya kepada Allah itu, turunnya dari Allah kepada Rasulullah itu enggak dalam bentuk tulisan. Tuh. Nah, ditulis ini gunanya untuk kita generasi berikutnya sesudah zaman Rasulullah, sesudah zaman sahabat, supaya tidak hilang karena ada dokumennya. Maka kemarin sudah kita bahas pada zaman Rasulullah membaca Al-Quran itu ya tidak membuka kitab, kitabnya belum ada. Ya menghafal itu. Loh, berarti sahabat itu hafal, hafal. Wong Nabi itu membacakan setiap wahyu yang turun, mendiktekan. Tidak hanya didiktekan. Sudah kita sampaikan itu dalam pengajian beberapa pertemuan yang lalu. Ya, diberi penjelasan sejelas-jelasnya. Sahabat itu jelas tenanan. Tuh. Lalu dijadikan sebagai pedoman untuk membersihkan hati dari syirik, dari fasik, dari amoral itu fasik pedoman hatinya, dari munafik bersih menjadinya, menjadi mukmin, menjadi takwa. Hatinya itu kemarin sudah. Berarti Nabi itu ya ada pengajian, iya ada, tapi namanya bukan pengajian seperti sekarang. Ya Nabi kan mendiktekan, berarti hadir para sahabat itu mendengarkan firman Allah yang turun lalu didiktekan kepada mereka, lalu tersebar kepada sahabat yang lain. Maka majelis Rasulullah itu ya berulang kali. Selama 23 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul, selama itu tidak pernah berhenti majelis itu. Itu kemarin sudah. Lalu kita teruskan dengan Quran itu barang apa sih? Barang hebat. Mukjizat. Mukjizat Quran itu. Dasar-dasar. Lah kemarin sudah kita sampaikan di surat Al-Hasr itu ya Pak ya, ayat 21, seandainya Quran itu diturunkan kepada gunung, gunung itu tunduk, hatinya khusyuk, gunung itu terbelah saking takutnya kepada Allah. Bab yang turun ini kalam Allah, duduk omongannya menungso, duduk omongannya makhluk, duduk omongannya malaikat. Malaikat hanya menyampaikan, duduk omongannya Muhammad sebagai nabi, tapi Muhammad hanya menyampaikan. Diturunkan untuk kita semua. Nabi diberi tugas untuk menyampaikan dan memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Gunung gitu loh, tunduk, pecah, padahal gunung itu makhluk yang kuat. Mari sudah kita sampaikan. Gunung kayak gitu itu. Kemarin Gunung Semeru, watu itu kayak uniku sing ditokno sampean. Lha iku watu. Ada yang mengatakan bukan watu Pak, itu apa? Kentut. Yang dikeluarkan kayak begitu, itu belum meledak. Kalau sudah meledak, dasarnya kayak apa? Seandainya Quran diturunkan kepada gunung, tunduk, takut kepada Allah. Tapi nggak diturunkan kepada mereka, diturunkan kepada manusia seluruhnya. Kemarin sudah kita sampaikan itu. Ini sebagai perumpamaan supaya kita berpikir, karena manusia diberi akal oleh Allah. Tuh. Manusia ini kan dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Untuk menjaga kemuliaan itu diberi panduan, yaitu Al-Quran ini. Tuh. Diberi pedoman, diberi arahan, bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini. Sesungguhnya hidup itu kayak apa sih? Hidup itu di mana sih? Apa alam ini hanya dunia? Tuh.
atau bagaimana, diberi penjelasan sejelas-jelasnya di dalam Quran. Dan penjelasannya bukan penjelasan sembarangan, ini mukjizat ini. Penjelasan yang sangat hebat. Meskipun begitu, Quran ini gitu ya, tidak lepas dari kritik orang saat itu. Mungkin sekarang juga masih banyak orang mengkritik Al-Quran. Bahkan menuduh yang bukan-bukan. Di surat As-Saff itu ya, ayat berapa itu, 6, surat 61 ayat 6 sudah pernah kita bahas Pak itu. Oke, sudah itu pas kita membahas tentang Maulid Nabi dulu itu. Al-Quran itu dituduh karangan Rasul, dan Nabi bisa mengarang Quran yang sedemikian indah secara bahasa, itu dianggap tukang sihir. Wadah, ya gitu itu. Bahkan pada zaman Nabi ada orang yang mengkritik Al-Quran, misalnya kelompok Yahudi, bahwa Quran itu tidak tertib, tidak teratur, atau kalau seperti sekarang tidak sistematis gitu. Tidak seperti Taurat. Gitu. Oke. Oh, macam-macam. Dalam kaitan dengan Islamofobi, supaya orang itu tidak suka dengan Islam dan terkesan Islam itu tidak bagus, antara lain yang dijelek-jelekan itu Al-Quran. Antara lain, Pak. Misalnya ada sebuah buku yang berjudul The Fina of Muhammad itu. Mungkin pernah saya sampaikan itu, di antara isinya itu ya ngelek-ngelek no Rasulullah dan ngelek-ngelek no Al-Quran yang dikatakan sebagai wahyu oleh orang Islam, begitu. Menurut buku itu ya, Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu, kata orang Islam itu wahyu yang berupa Al-Quran, itu saat beliau dikelilingi perempuan-perempuan, bidadari-bidadari. Terus dalam kondisi bahasa Jawanya itu ngoceh, ngomong ya kadang di luar kesadaran. Itu kalau bahasa di ilmu tarekat namanya satohat, Pak. Ya, kadang di masyarakat itu kan ada orang suka tombok togel, ada orang gila nyanyi, lalu mengatakan, wah iku nomor sing tepak, ya gitu loh Pak. Ya, orang gila itu ngomong namanya satohat, dipercaya itu, dianggap apa Pak? Wali itu loh. Ditomboki omongannya itu. Dia katakan begitu Pak. Iya. Nah, katanya kayak gitu itu, Nabi ngoceh terus oleh para sahabat ditulis, itulah yang dikatakan Al-Quran itu, katanya wahyu. Makanya dengan buka sekarang surat 17 ayat 88. Lanjutannya masih kemarin, lanjutan kemarin itu, tapi pindah ayat, pindah surat. Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Satu ayat dulu aja. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.
Kul, katakan Muhammad kepada mereka yang mengkritik, sing ngilok-ngilokno Al-Qur'an iku lho, yang meragukan Quran itu sebagai wahyu Allah, gak percaya, sing anggap Quran itu karangane tukang sihir Pak, bilang pada orang-orang semuanya itu ya, mulai dulu sampai kapanpun, barangkali sekarang ada ya ayat ini bisa dipakai. Nih, bilang kepada mereka, la ini cetamaatil insu wal jinnu, seandainya berkumpul semua manusia dan semua jin sing apik, jin sing elek. Wong sihir iku sumbere ya jin kok. Jin sing dadi setan. Wong iblis itu ya bangsa jin. Karena minal jinni, iblis itu bangsa jin. Tapi disebut syaitan. Setan itu makhluknya ya jin itu. Ya iblis itu. Syaitan itu sifat. Sifat. Syaitan itu terjemahannya jauh dari kebenaran. Gak tahu api, ya jangankan api, jauh dari kebaikan. Itu jenenge syaitan. Perilaku yang nggak pernah baik, bahkan jauh dengan kebaikan itu ya perilakunya iblis itu loh. Lalu iblis punya anak itu sekitar 9 itu. Semua jadi pembantunya, lalu muncullah struktur organisasi iblis itu. Ada bagian-bagiannya kemudian berkembang. Termasuk ada setan yang bagian goda manusia saat sholat itu. Yang dulu pernah kita bahas. Hadisnya sudah pernah kita sampaikan, namanya khinzib. Namanya apa Pak? Khinzib. Dan dulu pernah kita sampaikan antara lain godanya itu supaya orang itu tidak nyambung antara yang dilakukan dalam bentuk amalia fisik dengan hatinya. Orang rukuk tapi hatinya nggak rukuk, itu loh Pak. Orang sujud tapi hatinya nggak sujud. Goda mbek setan. Nggak nyambung. Hatinya saat berdiri, hatinya juga bukan berdiri menghadap Allah. Jadi tidak terasa berhadapan dengan Allah, itu tidak terasa, meskipun mungkin membaca salah satu bacaan iftitah pembukaan itu loh Pak, pembukaan wajah itu wajhiyah. Aku menghadapkan wajahku ke wajah Allah, itu berarti berhadapan-hadapan. Tapi nggak nyambung. Loh berhadapan-hadapan, lah apa jadi setan kok? Makanya sering kita sampaikan, sholat itu iso lali oleh orang rakaat apa oleh telung rakaat. Padahal barang telu lho iso lali lho ya. Lek dieling lho lah iya barang telu kok iso lali. Lho lek barang ku banyak itu, Pak. Salat maghrib telung rakaat iku mau rakaat ketiga apa rakaat kedua. Padahal ditakoni HP sampean piro? 4. Gak tahu lali. Berapa ya? Gak pernah Pak itu. Ya itulah, itu realitas itu. Injib itu. Maka Allah berfirman, katakan Muhammad kepada mereka, seandainya berkumpul semua manusia, ahli apapun, modelnya kayak apapun, dimanapun manusia. Kalau sekarang kumpulkan semua 7,5 miliar manusia penduduk dunia, kumpulkan.
Loh, penduduk dunia sakmono. Ya katanya segitu. Informasi, mboten tahu ngitung gak punya data statistik sing temen ae kira-kira lah sakmono gitu. Nggih. Kumpulkan semua jin, sing apik, sing gak apik. Sing percaya Quran, sing gak percaya Quran. Kumpulkan. Tuh. Kalau mereka menuduh Quran seperti itu dan ragu tidak percaya Quran itu wahyu Allah, hebat. Dasar. Tuh nggih. Isinya pasti benar. Mereka percaya, kumpul no. Ayat tu bimithli hadal Qur'ani, agar mereka menyusun, ngarang, mendatangkan yang seperti Al-Quran. Gayo Al-Quran tandingan ini loh Pak, maksudnya Pak. Suruh buat, tidak tahu namanya, tandingannya Al-Quran. Oh, ditantang sama Allah itu. Kalau Quran itu kayak juara tinju misalkan, membuka diri untuk ditantang. Lek kon nggak percaya aku ini juara, ayo. Ojo siji loro kabeh teko. Ditantang Pak itu sama Al-Quran. Kalau wong siji loro telu alah wis kabeh menungso sak donya wis ta. Ahli apapun. Sapa sing paling pinter ahli bahasa, ahli apapun, kumpul lo kabeh, ditambah jin, kumpul lo kabeh. Malaikat kok gak? Lah malaikat kan tunduk toh Pak. Malaikat kan makhluk yang taat kepada Allah, hendak membantah. Dan malaikat kan gak punya kreasi itu. Malaikat itu makhluk spesifik, kalau disuruh ayo A itu tugasnya. Tidak pernah merespon B lah, menungsa itu kan tidak, manusia ini kan multi. Manusia ini pengembangan volume instingnya itu kan luar biasa. Manusia itu. Oke. Ini nok meja iki ono nasi, ono daging, ada sayur, ada kerupuk. Itu kalau diberikan anjing yang dimakan apa Pak? Daging. Dagingnya sing entek, sayurnya gak dipangan mbek anjing itu. Pemane sambeli tambah karep. Diambu tok karep ngoten iki. Ile kambing sing ditekakno. Ah, sayure sing dipangan, ngoten lho Pak. Sayure sing dipangan. Nek menungso sing ditekakno, ya bersih entek kabeh sak kerupuk-kerupuk entek. Itu benar manusia itu. Meskipun anjing itu cerdas, makanya daging, tapi nggak pernah berpikir kayak manusia bagaimana daging bisa menjadi pentolan bakso. Nggak pernah. Anjing. Ya akan berkembang itu instingnya itu Pak. Maka manusia ini kalau sudah jahat itu melebihi anjing. Ada kontainer, truk itu Pak, kontainer bawa daging, dirampok sama 10 anjing. Kontainernya dibuka, dagingnya dijupuki, itu cuma dimakan saja Pak. Kalau perutnya sudah kenyang, itu ditinggal itu Pak. Kalau ada temannya di jalan, oh daging kok, makan gitu, wareg ditinggal, tidak kenyang ditinggal Pak. Iku lek menungso, ndak ada ukuran wareg, sak baut-baute entek. Lho gak terima dagingnya Pak, sak baut-baute, sak ban-bane entek kabeh. Ya apa sebenarnya? Kenapa? Lah dia berpikir bisa mengembangkan itu. Enggak spesifik. Jadi cerdas. Kumpul no. Kalau ngarani Quran itu macam-macam, buatlah seperti Quran. Kalau bisa. Yo pasti tidak bisa. Kenapa? Loh? Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu bagian dari ilmu Allah. Ilmu Allah itu bagian dari sifat Allah.
bagian dari Allah. Lah Allah itu gak akan sama dengan makhluk. Kalau ada orang berpikir bahwa Quran itu sama dengan apa yang dikarang oleh orang, ya Allah, ini berarti menyamakan Allah dengan manusia. Lo beda, nggak akan pernah sama. Lah asma Allah aja kan ada tauhid asma wa sifat. Manusia itu yang dua sifat nyawang melihat, Allah juga punya sifat melihat, tapi beda. Menungsa itu beda. Kacamata itu ditekek mburi gini ndak ketok, ndak kelihatan pandangannya manusia itu. Jenengan pernah lihat Pak, lihat punggung panjenengan itu pernah Pak lihat Pak? Tidak pernah. Karena matanya di depan. Ndak sama Pak. Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un itu jelas. Tidak ada yang menyamai Allah, sedikit pun nggak ada. Ketika Allah berkalam, gak ono sing podo, sing madani nggak ada. Jadi kalau Quran itu dahsyat dan hebat, ya memang kalam Allah, ilmu Allah, sifat Allah itu, bukan sifat manusia. Ngono lho, sik dikritik. Makanya kita itu harus sami'na wa ata'na dengan Quran itu. Yeah. Kalau ngeritik penafsiran orang itu gak jadi persoalan, dong penafsirannya yang dikritik, bukan Qurannya. Bukan Qurannya. Apalagi banding-bandingkan Quran itu dengan yang lain misalnya itu. Sebab dulu ada agama dibandingkan dengan yang lain. Seperti kalimat Allah untuk memanggil orang sholat namanya azan. Lho ngono kok dibanding mbek kidungan iki ya apa sih? Sik nemene gitu loh kita itu ya. Kok ya apa? Pak ya itu loh. Lho azan itu loh. Rasul itu Rasul melalui nama Pak mimpinya sahabat itu dipakai untuk memanggil orang-orang mendatangi masjid sholat berjamaah. Loh kok dibanding baik kidungan ya, bahkan dianggap lebih baik kidungan itu ya apa kemudian panjenengan itu. Tapi ada gitu itu. Dulu itu. Semerap nggih Pak nggih? Semerap nggih jenengan kan pun semerap. Ngeten iki lho sampean, apa do barek kenyek kalimat Allah ta. Jenengan nikah itu loh. Kalimatnya kan bukan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis, tapi kalimatnya kan nggih, kalimat kita bisa membuat kalimat sendiri dengan bahasa Arab asal secara kaidah bahasa itu betul. Kalimat nikah itu loh sampean. Qabiltu nikahaha itu kalimat itu. Qabiltu nikahaha. Itu oleh Nabi disebut kalimat Allah. Bukan karena kalimatnya, kandungan ketika kalimat itu diucapkan. Sebab di dalamnya terkandung perjanjian orang yang mengucapkan kalimat itu dengan Allah. Duh, coba panjenengan. Lalu Nabi berpesan, takutlah kepada Allah dalam urusan istrimu. Kenapa? Kamu sudah bersumpah kepada Allah dengan menggunakan kalimat. Itu kalimat Allah. Coba sampean itu. Tidak boleh main-main kan? Meskipun terkadang dalam akdu nikah itu yang sakral bukan ininya, yang sakral itu resepsinya, gitu ya Pak ya. Yang sakral itu apa? Resepsinya. Sehingga resepsi itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini itu. Saya itu pernah dulu loh Pak, diminta untuk ngisi pengajian akad nikah, tidak tahu di mana dulu Pak, di sini di daerah Perak sini.
Undangannya jam 8 hari Jumat. Saya itu datang jam 8. Lah kok sampai setengah 11 itu belum ceramah. Sampai saya beritahu nanti kalau setengah 11 lebih acara yang macam-macam itu belum selesai, saya tak nyuwun pamit karena saya harus khutbah hari Jumat itu. Karena saya khutbah di sepanjang soalnya. Panjang Sidoarjo sana turun tol. Itu acaranya belum selesai, Pak. Macam-macam acaranya. Acara sing mikul tempe. Oh, pokoknya acara itu sampai itu gimana nggih? Ada gitu ya. Macam-macam acaranya itu. Loh, ini malah yang dijadikan sebagai bagian untuk memaknai. Tapi kalimat yang diucapkan nggak pernah muncul diingatkan. Nah itu Pak. Ini kalimat apa lagi? Quran ya Allah. Makanya kemarin sudah kita sampaikan, berdoa itu boleh dengan kalimat apapun. Yang penting mengandung permohonan. Tapi kalau menggunakan kalimat Quran, itu kalam Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalimat Allah dari Quran. Loh, ya apa yang itu kadang-kadang gini-gini ini disepelekno ngoten lho Pak. Kadang. Sehingga kita itu terus hati kita itu kayak jauh loh dengan Quran itu loh. Quran itu akhirnya kayak biasa respon kita itu. Kayak ya iki lho wis ngene kok apa ngene iki? Diapi iki itu sampean. Quran kayak gitu aja, lalu ada buku yang lain kertasnya bagus, ya sampulnya bagus, covernya bagus. Oh, api iki. Regane lo larang iki. Lihat apa? Lihat ininya. Sehingga kemudian nih sikap rasa hati kita itu nyepelekno terhadap Al-Qur'an itu. Ini loh Allah sampai bersikap begini. Kalau mereka mengkritik seperti itu tidak percaya, ragulah, mencemooh Al-Qur'an. Suruh kumpul mereka itu. Semua manusia suruh kumpul. Ditantang itu sama Allah. Nih. Tambah jin, kuwabe jin. Berapa jumlah jin gak rumbuh piro waktu iki Pak nggih. Tapi begitu. Ayatuka bimithli hadzal Qur'ani. Mereka mendatangkan seperti Al-Qur'an, tandingan Al-Qur'an. La ya'tuna bimislihi. Mereka tidak akan bisa mendatangkan yang seperti Al-Qur'an. Gak bakal iso. Makanya paling hebat Quran itu. Tidak akan bisa itu. Walau kana ba'duhum libatin dohiro. Meskipun sebagian mereka dan yang lain itu saling membantu, saling melengkapi, nggak bisa. Ada nabi palsu, namanya Musailamah al-Kadzdzab, ngarang Pak menandingi Quran, ya gak payu. Isi ini dadak nerangno kodok, kata diterang-terang, ya kata, wahai kata lah. Begitu dipahami ahli bahasa, iki apa ngomong apa? Ya karena kita ini bukan orang yang ahli sastra Arab Pak, dari secara keindahan bahasa itu mungkin kurang kita. Bagi orang-orang yang ahli sastra, luar biasa sastra Arab itu. Sastranya Quran ini Pak. Nggih, itu belum makna itu, baru hanya bunyi kalimat itu. Belum makna, belum kandungannya. Apalagi kalau bicara hikmah. Lho Quran ini lho, obat. Cuma sing salah iku kita, karena Quran obat, lalu baru tulisannya diobong, dipangan. Ya apa sih? Tulisannya diobong ya, Pak. Bukan kandungannya yang dijadikan obat itu. Jadi Quran ini obat. Quran ini luar biasa, pokoknya Quran luar biasa. Oleh karena itu, meskipun ada ayat-ayat atau surat-surat pendek, bukan berarti surat pendek itu isinya pendek. Contoh sudah pernah kita bahas. Qul ya ayyuhal kafirun
Itu kandungannya 1/4 kandungan isi Al-Quran itu. Kalau bisa diterangkan semua apa yang ada di dalam isinya itu. Nggih. Lalu kul huwallahu ahad, 1/3. 1/3 isi kandungan Quran. Wal asri innal insana lafi khusr. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran 114 surat, cukup dengan surat Al-Asr itu sebagai pedoman untuk mencapai kehidupan dunia yang baik dan akhirat yang baik. Itu kata Imam Syafi'i itu. Maka pernah saya sampaikan pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, pendiri Muhammadiyah itu loh Pak, itu mengajarkan surat itu ternyata surat yang tiga ayat itu loh pendek, wal asri innal insana lafi khusr itu diajarkan ngaji surat itu tok 7 wulan sampai sak semester lebih. Ya sampean. Lah saiki ngaji 3 ayat sak semester lebih mulai pulang aja 7 bulan itu Pak. Dibagi 3 sesi itu. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu 1 sesi. Wa tawasau bil haq, itu 1 sesi. Wa tawasau bis sabr, itu 1 sesi. Dan itu butuh waktu 7 bulan. Coba sampean. Niku. Aro ayat alladzi yukadzibu bidin. Butuh waktu 2 bulan. Lah suratnya pendek-pendek. Pun sementara sampai di sini nek sing takon meneh. Nanti kita lanjutkan Pak ya, terangan ini kita masih membahas Al-Qur'an lah gitu. Supaya kita ini sadar betapa kehebatan Al-Qur'an. Ndak macam-macam lah dengan Qur'an itu. Nek durung iso ngamalno, aja kayak ngritik, wah Qur'an itu. Jangan punya begitulah. Tuh, nanti kualat awak dhewe nanti gitu loh ya. Gitu Pak, yang Qur'an ini barang hebat. Nah, kehebatannya bagaimana? Kemarin kita bahas satu persatu ayatnya itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.